Salam Bapak dan Ibu juga saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam channel Kamsamnida, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya, Yonatan Sihite. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kitab 1 Raja-Raja yang menurut tradisi Yahudi dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Waktu penulisan antara tahun 640 dan 550 sebelum Masehi terambil dari catatan sumber-sumber yang lebih awal. Dengan rentang waktu sekitar 130 tahun sejak masa jaya Salomo sampai kematian Ahab, dan dinamakan kitab Raja-Raja karena mencatat sejarah raja-raja yang memerintah asal Israel dan Yehuda. Latar belakang dalam kitab ini merupakan kelanjutan dari kitab 1 dan 2 Samuel, diawali dengan catatan naiknya Salomo menjadi raja menggantikan Daud yang telah mati. Mulanya menceritakan dua kerajaan yang telah bersatu, namun berakhir menjadi sebuah bangsa yang terpecah menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tempat penulisan kitab ini diperkirakan di sekitar daerah Yehuda dan di Mesir, serta ditunjukkan kepada bangsa Israel. Isi dari kitab 1 Raja-Raja menggambarkan masa-masa pemerintahan, kekayaan, dan hikmat-hikmat Salomo yang terkenal. Puncak masa keemasan Salomo ditandai dengan pembangunan Bait Allah. Akan tetapi, setelah kematiannya terjadi perpecahan dalam kerajaan dengan memerintahnya Rehabeam dan Yerobeam di Israel maupun di Yehuda. Pada masa itu, ibu kota kerajaan Yehuda adalah Yerusalem dan ibu kota kerajaan Israel adalah Samaria, dan perpecahan terjadi hampir 300 tahun lamanya dengan tanda setiap bangsa memiliki raja mereka masing-masing. Kitab 1 Raja-Raja ditutup dengan cerita dari Nabi Elia yang mengadakan banyak tanda mukjizat dalam pelayanannya untuk menentang Raja Ahab yang saat itu terkenal sangat jahat. Kata kunci yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja adalah kata-kata hikmat dan kata-kata perpecahan. Kebangkitan atau kejayaan Salomo secara langsung merupakan buah dari pencahariannya akan hikmat dari Allah dan bukan mencari kemasyhuran dan kekayaan. Namun, akibat pengaruh dari para istri dan gundiknya yang berasal dari berbagai macam wilayah negara-negara asing yang tidak mengenal Allah, membuat dirinya terpengaruh akan hal-hal negatif dan terbagi hati menjadi menjauh dari Allah, yang pada akhirnya membuat kerajaannya sendiri yang dipimpinnya menjadi terpecah belah. Tema yang terkandung dalam kitab 1 Raja-Raja yakni Allah menggunakan materi atau contoh dalam sejarah pada kita tentang hidup yang berkemenangan serta hidup yang mengalami kekalahan. Dalam hal ini kita harus meneladani kepemimpinan yang sangat rohani, dan kita dituntut untuk turut serta menjadi pemimpin yang rohani bagi orang lain. Allah sangat peduli pada keadaan kita yang berhikmat dan hatinya bertaut kepada Allah daripada gambaran-gambaran kesuksesan kita, tapi ternyata kehidupannya justru jauh dari Allah. Menjadi catatan penting bahwa orang di sekitar kita yang bersama-sama dengan kita, siapapun itu, akan bisa mempengaruhi diri kita, baik membawa kepada kemenangan maupun kepada hal-hal yang negatif, membawa kita kepada kehancuran. Garis-garis besar dalam kitab 1 Raja-Raja antara lain: yang pertama, pemerintahan Salomo pada pasal 1 sampai pasal 11. Yang kedua, perpecahan Rehabeam dan Yerobeam pasal 13 sampai 14. Yang ketiga, pemerintahan raja-raja di Yehuda pasal 15. Kemudian pemerintahan raja-raja di Israel pasal 16, dan Nabi Elia dan Ahab pasal 17 sampai dengan pasal 22. Demikianlah Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan kita minggu ini mengenai kitab 1 Raja-Raja. Besar harapan saya agar kelak boleh menjadi berkat bagi kita semua yang menyaksikan channel ini. Dukung dan doakan senantiasa channel Kamsamnida, yaitu kami suruh membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya, Yonatan Sihite. Sampai jumpa di minggu akan datang. Kita akan membahas kitab selanjutnya, yaitu kitab 2 Raja-Raja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.